Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Shalawatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Haji yang hadir bijaksana, yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menelusuri sejarah, kita akan menemukan bahwa sebuah peradaban besar selalu berawal dari sosok wanita. Salah satunya adalah Siti Aminah binti Wahab, seorang ibu dengan ketulusan iman dan kemuliaan akhlaknya yang melahirkan manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski hidup dalam keterbatasan, beliau mampu menanamkan sifat tauhid, kesabaran dan kasih sayang yang menjadi fondasi dasar kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada masa kini hari ini, wanita menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Arus globalisasi, perkembangan teknologi dan perubahan realitas sosial serta kehabisan antara yang benar dan yang sulit. Sehingga wanita tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, melainkan harus kokoh secara spiritual dan matang secara moral. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang luar biasa izinkan saya untuk membawakan tausiah tentang peran wanita dalam membentuk generasi beragama luhur. Hadirin rahimahullah, Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Wanita bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama peradaban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka orang tuanya laki yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa peran keluarga, terutama peran seorang ibu, sangat berpengaruh terhadap arah akhlak dan kepribadian anak. Seorang ibu adalah madrasah umat, tempat anak belajar iman, adat, dan akhlak. Seorang wanita tidak hanya melahirkan seorang anak, tetapi juga membentuk jiwa dan karakter. Dari lisan seorang ibu, anak belajar santun, dan dari sifat seorang ibu, anak belajar kesabaran, dan dari ibadah seorang ibu, anak belajar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum yuf'alun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan zat. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa lingkungan keluarga adalah benteng pertama dari kehidupan dunia dan akhirat. Melalui pendidikan iman, ibadah dan akhlak mulia, orang tua
dalam menjaga keselamatan generasi. Hadirin rahimahullah. Di masa Rasulullah SAW hiduplah seorang wanita yang mulia dan salehah bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau bukan hanya sebagai istri Rasulullah, melainkan sebagai pendidik, pendamping, penopang akhlak dan dakwah. Tentu misalnya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, beliau pulang dalam keadaan kegembiraan. Lalu, siapakah orang pertama yang menenangkan beliau? Bukan seorang pemimpin, bukan pula seorang panglima, melainkan seorang wanita, Sayyidah Khadijah. Dengan kekuatan iman, dia berkata, demi Allah, Allah tidak menghinakanmu. Engkau memuliakan kamu, menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Kalimat ini bukan hanya sebagai penenang, tetapi pengakuan atas akhlak mulia Rasulullah SAW, sekaligus bukti bahwa seorang wanita mampu menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual. Hadirin rahimahullah, dari seluruh uraian dan kisah teladan tersebut dapat kita simpulkan 4 poin. Yang pertama, wanita memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berakhlakul karimah. Yang kedua, pendidikan akhlak dimulai dari keluarga dan wanita sebagai pendidik utama. Yang ketiga, keteladanan iman dan ilmu adalah kunci lahirnya generasi ini. Dan yang keempat, sejarah Islam telah membuktikan bahwa seorang wanita peradaban Islam selalu lahir dari wanita yang hebat. Salah satunya adalah Siti Aminah dan Siti Khadijah. Hadirin rahimahullah, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Semoga kita semua mampu menanamkan peran wanita dalam membentuk generasi berakhlakul karimah demi terwujudnya generasi yang lebih baik. Bila marah jangan bersulut-sulut atau lagi disimpan di hati saja. Walau kadang wajah kita pengaruh, insya Allah punya akhlaknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.